Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Kali ini kita akan belajar tentang bab trigonometri, yaitu lebih tepatnya tentang sudut-sudut berelasi. Mari kita perhatikan supaya kita bisa belajar dengan baik. Nah, sebelum itu akan ada yang saya sampaikan tentang kuadran. Kalau kita mengenal sumbu X sama sumbu Y, itu terbagi 4 kuadran. Kuadran 1 itu dari 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 dari 180 sampai 270, dan kuadran 4 adalah 270 sampai 360. Di kuadran 1 itu adalah milik daerah sin, cos, tangen, kemudian kosekan, sekan, dan kotangen. Artinya adalah di kuadran 1 ini dari sudut 0 sampai 90 derajat, nilai semua perbandingan trigonometri tersebut adalah positif. Jadi sin, cos, tangen, kosek, sek, sama kotan itu nanti hasilnya positif. Berbeda kalau di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 itu wilayahnya punya sin sama kosek. Jadi kalau sudutnya lebih dari 90 sampai 180, itu yang bersifat positif hanya sin dan kosek. Jadi selain sin dan kosek itu adalah negatif. Selanjutnya untuk kuadran 3, dari sudut 180 sampai 270, itu wilayahnya miliknya tangen dan kotan. Jadi selain tangen sama kotan, nilai trigonometrinya negatif. Selanjutnya yang terakhir adalah kuadran 4, dari 270 sampai 360, itu wilayahnya adalah milik cos sama sekan. Jadi selain cos sama sekan, nilai trigonometrinya negatif. Baik, supaya teman-teman lebih paham tentang bab sudut berelasi, mari kita perhatikan dengan seksama. Nah, misal ada sin 135 derajat. Kira-kira kalau sudutnya 135 itu ada di kuadran berapa? Yaitu berada di kuadran 2. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana nyarinya? Kita tahu kalau di kuadran 2 itu daerahnya adalah miliknya sin. Jadi selain sin itu akan negatif. Nah, karena dia 135, kita perhatikan sin 135 itu adalah sama dengan sin 180 dikurangi 135. Nah, sama dengan sin berapa? Sama dengan sin 45. Nah, dari mana 45? Yaitu kita perhatikan dari sudut yang terbentuk, kemudian kita acukan atau kita tumpu pada sumbu X. Jadi 45 itu adalah ini. Nah, kalau kita mencari sudut berelasi pada trigonometri, ingat tumpuan kita adalah di sumbu X. Karena di situ adalah wilayahnya sin kuadran 2, maka hasilnya adalah tetap positif. Maka sin 145 itu sama dengan setengah akar 2. Selanjutnya, bagaimana kalau cos 240? Nah, kalau di cos 240 itu berada di kuadran 3. Ingat kalau kuadran 3 itu wilayahnya adalah punya tangen. Jadi kalau misalnya cos, maka hasil nanti dia negatif. Nah, cos 240 itu sama dengan cos berapa? Ingat, kita tumpukan pada sumbu X. Berapa ini? Yaitu adalah 240 dikurangi
180 sama dengan 60. Jadi cos 240 itu sama dengan cos 60. Nah, kenapa negatif? Karena dia cos, karena dia bukan daerahnya tangen. Jadi selain tangen, maka dia harus negatif. Nah, negatif cos 60 sama dengan min setengah. Jadi nilai cos 240 itu sama dengan min setengah. Selanjutnya, sin 690. Nah, kita tahu bahwa di sudut kuadran itu adalah satu putaran sama dengan 360. Bagaimana kalau 690? Kita perhatikan. 690 berarti dia terjadi satu putaran lebih. Ya, berarti kita kurangi aja sin 690 dikurangi 360 sama dengan sin 330. Nah, jadi sin 690 itu sama dengan sin 330. Jadi tetap muternya dilanjutkan terus. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi 330 itu berada di kuadran 4. Kalau kuadran 4 maka daerahnya milik cos. Karena yang diminta sin berarti dia negatif. Negatif berapa? Nah, karena 330 mengacu sumbu X. Ini berapa? Ini sama dengan 30 derajat. Dari mana? Dari 360 dikurangi 330 sama dengan 30. Maka sama dengan min sin 30 sama dengan min setengah. Supaya lebih paham lagi, kita pahami lagi. Selanjutnya adalah cos min 60. Nah, perhatikan kalau sudutnya nilainya min, itu putarannya beda. Kalau yang sebelumnya itu adalah positif, maka dia berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau negatif 60, maka sudutnya juga berubah. Nah, min 90, kemudian min 180, kemudian min 270. Meskipun sudutnya negatif, ini tidak mempengaruhi kuadran. Tetap kalau kuadran 1 itu adalah miliknya semua, kuadran 2 daerahnya sin, kuadran 3 daerahnya tangen, dan kuadran 4 daerahnya adalah cos. Itu tetap tidak berubah. Jadi kalau cos min 60 itu sama dengan cos 60. Sama dengan cos 60. Kenapa enggak min? Karena di kuadran 4 adalah wilayahnya cos, jadi dia hasilnya positif. Negatif 60 menjadi 60 kok bisa? Ingat, sudut negatif ini dia berpengaruh hanya putaran aja, dia berjalan mundur atau searah jarum jam. Tapi sudutnya tetap positif. Hanya negatifnya dia searah jarum jam. Hanya dia berjalan mundur. Bedanya hanya di situ. Jadi cos 60 itu sama dengan setengah. Selanjutnya, cos min 225. Nah, kalau min 225 dia di kuadran berapa? Dia di kuadran 2. Kenapa kuadran 2? Karena dia min. Jadi dia harus berjalan mundur. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 45. Jadi cos min 225 sama dengan cos 45. Apakah ini negatif? Iya, negatif. Kenapa? Karena dia berada di kuadran 2. Dan kuadran 2 daerahnya miliknya sin. Jadi sama dengan min setengah akar 2.
Selanjutnya, tangen min 890. Kalau min 890 berarti dia terjadi berapa putaran? Terjadi 2 putaran lebih. Jadi saya kurangi dulu. 890 dikurangi 720 sama dengan tangen berapa? 150. Negatif 150. Kalau negatif 150 berarti dia di kuadran 3. Nah, ingat kita harus mengacu sama sumbu X. Ini sama dengan berapa? 30 derajat. Jadi tangen negatif 150 itu sama dengan tangen 30. Apakah ini negatif? Tidak. Kenapa? Karena di kuadran 3 daerahnya miliknya tangen. Jadi kalau tangen hasilnya tetap positif. Maka tangen 30 sama dengan 1/3 akar 3. Selanjutnya kita mencoba latihan soal. Jika cos X sama dengan akar 3/4, kemudian X nya di kuadran 4, maka nilai tangen X nya adalah, nah perhatikan kuncinya ada di kuadran 4. Jadi kita gambar dulu. Kalau kuadran 4 kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah sudut X. Cos sama dengan samping per miring. Jadi ini adalah akar 3, miringnya adalah 4. Nah, di sini berapa? Di sini adalah akar 13. Apakah ini negatif? Iya, negatif karena dia berada di sumbu Y negatif. Nah, ini kan Y negatif. Sedangkan yang ditanya adalah tangen X. Tangen X sama dengan depan per miring. Jadi min akar 13, miringnya 4. Min akar 13 per samping karena dia tangen. Jadi per akar 3 sama dengan, saya kali rasionalkan dulu, saya kalikan akar 3, maka sama dengan min akar 39 per 3. Maka jawabannya adalah E. Selanjutnya nomor 2. Nilai dari sin 120 dikali cos 240 dan seterusnya. Kalau sin 120 itu sama dengan sin berapa? Sama dengan sin 60. Di kuadran 2 maka sinnya tetap positif. Kemudian dikali cos 240 sama dengan cos 60. Apakah ini positif? Tidak. Dia negatif karena 240 di kuadran 3. Kemudian dikali tangen 225 sama dengan tangen 45. 225 di kuadran 3 maka sesuai, tangen adalah positif. Per sekan 300 sama dengan 1 per cos. Kalau 300 berapa? Sama dengan cos 60. 300 di kuadran 4 berarti tetap positif karena wilayahnya kuadran 4 adalah cos. Kemudian ditambah sin 330 sama dengan sin 30. Nah, ingat kalau 330 di kuadran 4 maka dia min. Karena kuadran 4 adalah wilayahnya cos. Kita kali sin 60 sama dengan setengah akar 3. Kemudian dikalikan min setengah, dikalikan 1 per 1 dibagi setengah,
min sin 30 sama dengan setengah. Maka hasilnya adalah min akar 3 per 4 per 2 kurangi setengah sama dengan 3 per 2. Kemudian dikali silang, min akar 3 per 4 dikalikan 2 per 3. Maka sama dengan min akar 3 per 6. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya, nomor 3. Diketahui sin 55 derajat sama dengan 1 per P. Yang ditanya adalah cos 215. Kita gambar dulu segitiganya. Jadi ini adalah 55. Sin depan per miring, depannya 1, miringnya adalah P. Jadi sisi lainnya adalah akar P kuadrat min 1. Yang ditanya adalah cos 215. Maka cos 215 itu sama dengan cos 35. Ini negatif karena 215 adalah di kuadran 3 dan daerahnya miliknya tangan. Jadi kalau cos negatif. Nah, cos 35 berapa? Nah, kita lihat gambar segitiganya. Ini kan sudutnya 35. Nah, kalau cos adalah samping per miring. Jadi min 1 per P. Nah, jawabannya adalah D. Baik, semoga dengan pembelajaran kali ini teman-teman lebih paham tentang sudut-sudut berelasi. Terima kasih. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.